Shalom jemaat yang dikasih oleh Tuhan. Dalam episode kali ini kita belajar satu topik firman Tuhan yang saya beri judul adalah hal milik Tuhan. Hal milik Tuhan. Yesaya 23:18. Oleh karena ia melakukan persundalannya dengan terang-terangan dan memperlihatkan sendiri auratnya, maka aku menjauhkan diri karena jijik daripadanya, seperti aku menjauhkan diri dari adiknya. Saudara, Tuhan tiba-tiba menyebutkan ada dua nama di sini adalah Ohola dan Oholiba. Ohola untuk Samaria dan Oholiba untuk Yerusalem. Kalau bicara Samaria, Yerusalem, dua-duanya adalah ibu kota atau kota penting sebagai ibu kota Israel. Satu adalah ibu kota Israel Utara, satu adalah ibu kota Israel Selatan. Dan Samaria adalah ibu kota Israel Utara, Yerusalem ibu kota Israel Selatan atau Yehuda. Nah, saudara, arti dari Ohola adalah kemah miliknya sendiri. Dan Oholiba artinya adalah kemah ada di dalamnya. Kedua-duanya bicara mengenai kemah. Kemah bicara mengenai tempat kediaman. Jadi di sini Allah sedang bicara Israel dan Yehuda adalah milik Tuhan dan tempat kediaman Tuhan. Kenapa tiba-tiba Tuhan mengilustrasikan Ohola dan Oholiba dengan persundalan atau pelacuran? Semua kalimat identik dengan hal-hal yang disebut dengan pelacuran, ketidakkudusan, kekotoran, perzinahan. Kenapa? Karena ternyata pada zaman itu, baik orang-orang Israel yang ada di Samaria, juga orang-orang dari Yehuda yang harusnya dua-duanya adalah milik Tuhan, menyembah Tuhan, kemah kediaman Tuhan. Tapi apa yang ada di sana? Persundalan bakti ada di sana. Apalagi yang ada di sana? Penyembahan berhala ada di sana. Tempat-tempat mempersembahkan kepada dewa-dewa asing, itu semua lengkap ada di sana. Itu membuat akhirnya Tuhan menggambarkan orang-orang Israel ini dengan kata pelacuran. Karena hati mereka jauh daripada Tuhan. Hati mereka tidak condong kepada Tuhan. Tapi lebih spesifik adalah di sana dikatakan mereka memperlihatkan aurat. Saudara, aurat ini bicara sesuatu yang tersembunyi yang tidak seharusnya dilihat oleh orang lain. Ada hal-hal dalam hidup kita sebagai kemah kediaman Tuhan. Kita ini adalah kemah kediaman Tuhan, saudara. Kita bait Allah. Ada hal-hal yang menjadi aurat yang gak boleh diungkapkan pada orang lain sebab itu milik Tuhan. Tiap orang mungkin berbeda. Setiap orang gak bisa disamakan. Kita gak bisa menyamaratakan semuanya. Tapi kalau kita lihat, Tuhan tidak suka waktu Hizkia mengumbar seluruh harta benda yang ada di Israel kepada orang Babel. Betul ya? Tuhan sangat tidak suka waktu Hizkia mengumbar seluruh harta benda yang adalah milik Raja Hizkia, ya, padahal itu punya Tuhan, yang ada di Yehuda kepada orang-orang Babel. Seperti Hizkia sedang mengumbar aurat. Menyombongkan dirinya, mengumbar sesuatu yang gak boleh dilihat oleh orang. Saya tidak tahu, mungkin ada penghususan yang Tuhan berikan dalam kehidupan setiap kita. Yang Tuhan tidak mau itu diumbar. Mungkin Tuhan tidak suka waktu kebaikan-kebaikan kita umbar. Mungkin Tuhan tidak suka ada hal-hal penting dalam kehidupan kita yang kita umbar. Kepada orang-orang mungkin yang tidak kenal Allah. Oh, saya tidak tahu. Tetapi setiap kita, hati-hati, jangan sampai ada aurat, kekudusan Tuhan yang ada di dalam kita umbar. Atau mungkin kita hidup bergaul dengan orang-orang yang tidak kudus, menjadi satu dengan orang-orang yang berzina, orang-orang yang tidak kudus, hidup dalam persundalan, membuat akhirnya itu kita seperti mengumbar aurat, ikut terlibat di dalam kehidupan yang tidak benar. Mari kita kembali. Tuhan rindu menjadikan setiap kita kemah kediamannya. Namun kita perlu dengan serius memperhatikan kemah hati kita dengan segala kekudusan. Sebab kita adalah kemah kepunyaan Tuhan. Jagalah hati kita dengan segala kewaspadaan. Sebab dari sanalah akan terpancar kehidupan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu, mengajar, menegur, mengingatkan kami. Untuk kami sungguh-sungguh hidup ikut Tuhan. Jangan sampai kami seperti orang-orang Israel. Sekalipun mereka adalah orang-orang pilihan, ngalamin mujizat, ngalamin Tuhan.
tapi hati mereka condong kepada hal-hal yang tidak Tuhan, yang bukan Tuhan. Bahkan mereka mementingkan berhala-berhala sehingga menyakiti hati Tuhan. Membuat hati mereka jauh daripada Tuhan, membuat hati mereka kotor sehingga mereka menyingkapkan aurat mereka. Ketidakkudusan muncul dalam hidup mereka. Sesuatu yang adalah milik Allah diumbar dan seolah-olah itu dijadikan murah-murahan. Jangan sampai itu terjadi dalam kehidupan kami, Tuhan. Biar kami sungguh-sungguh menjaga apa yang penting, apa yang kudus yang Tuhan sudah berikan. Kami jaga sungguh-sungguh. Setiap kasih karunia Allah yang Kau berikan dalam kehidupan kami jaga sungguh-sungguh. Tuhan berkati seluruh umat-Mu. Apapun aktivitas mereka sepanjang hari ini, Tuhan berkati. Dan Tuhan lindungi dalam segala hal yang mereka kerjakan dimanapun mereka berada. Perlindungan tangan kasih menyertai umat-Mu. Biar kuasa kehidupan dan kuasa kebangkitan Kristus Yesus, Tuhan, memerintah mengalir atas setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.